Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah huwallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang patut, yang wajib untuk kita puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini, di hari yang mulia ini, di hari yang mubarakah ini, alhamdulillah Allah mencintai kita. Allah menyayangi kita. Dengan bukti Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama hadir di lapangan ini dengan tujuan yang sama, maksud yang sama, melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Masehi. Jamaah rahimakumullah, kalau kita kembali berbicara tentang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban, maka tentunya Bapak Ibu sekalian tidak terlepas dari sejarah yang pernah terjadi di kehidupan kita. Di zaman dahulu kala, pada zaman nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sejarah penyembelihan kurban dan sejarah pelaksanaan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tercatat dalam sejarah Bapak Ibu sekalian bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah satu nabi yang juga dianggap nabi yang kaya.
Bayangkan Bapak Ibu, kekayaan Nabi Ibrahim alaihi salam menurut sejarah. Beliau salah seorang nabi yang memiliki binatang ternak yang paling banyak di antara nabi-nabi yang lain. Berapa binatang ternak yang dijelaskan dalam sejarah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kurang lebih 12.000 binatang ternak yang dimiliki. Sehingga pada suatu hari jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban dengan 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Pada saat itu orang-orang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kagum, tercengang melihat perbuatan Nabi Ibrahim. Orang-orang pada saat itu mengatakan, luar biasa engkau Ibrahim. Belum ada nabi yang pernah melakukan kurban dengan binatang sebanyak itu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Binatang ini adalah titipan dari Allah. Binatang ini adalah kepunyaan Allah di bawah pemeliharaan saya. Ketika suatu hari Allah Subhanahu wa taala minta, maka semua pasti akan aku kasih. Semua pasti akan aku kurbankan karena ini adalah milik Allah. Jangankan nakana anne olo-olo kah. Jangankan katanya binatang ini, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya keturunan, memberikan saya anak, maka anakku pun rela saya kurbankan kalau itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih 90 tahun memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Sehingga di suatu hari, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan Allah ijabah doanya, diberikan keturunan yang bernama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Istri pertama yang kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Sarah yang tidak memiliki anak, sehingga ketika pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menikah dengan seorang pembantu yang bernama Siti Hajar. Ketika Siti Hajar menikah dengan Nabi Ibrahim, disitulah dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Karena atas kekuasaan Allah, Bapak Ibu sekalian, nasabak kekuasaan nafong Allah Ta'ala, Siti Sarah yang awalnya tidak memiliki anak, alhamdulillah dikaruniai anak yang bernama Ishak alaihissalam. Inilah keturunan dari bangsa orang Yahudi, dan Nabi Ismail alaihissalam adalah keturunan dari orang Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika umur Nabi Ismail alaihissalam sekitar 7 tahun. Ada yang mengatakan 12 tahun. Ada yang mengatakan pada saat itu Ismail sudah menjadi seorang Nabi Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ditagi janjinya oleh Allah. Ditagi janjinya baturi Allah Ta'ala untuk angkarobangnya anaknya Ismail. Maka datanglah mimpi di tanggal 8 Zulhijjah. Oh Nabi Ibrahim, lek bakontu atinja, lek bakontu nazar, angkana punania anaknu, namanna anaknu bakarobantong, punna parintanna Allah Ta'ala. Kama nenatagi ko Allah Ta'ala Ibrahim, kurbankan anakmu Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim bangun, tepat pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam duduk termenung. Pikir menghayal, apakah anne tojem perintanna Allah Ta'ala atau bukan.
Maka pada saat itu dinamakan hari tarwiyah. Hari berfikir-fikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi. Ditagi kembali, oh Nabi Ibrahim, laksanakan nazarmu, laksanakan tinjakmu untuk angkarbangi anakmu. Maka ketika Nabi Ibrahim bangun pada saat itu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan hari Arafah, hari keyakinan, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sehingga tibalah saatnya di mana Nabi Ismail alaihissalam akan dikurbankan. Ketika pada saat itu seorang ayah yang sangat cinta kepada anaknya datang kepada Nabi Ismail dan bertanya, "Ya bunayya, inni ara fil manami." Oh anakku, kucinik ko dikatulutulungku na parentanga Allah Ta'ala untuk angkarobangko. Fanzur madza taro. Ente kamma pandanganmu anak. Inilah jawaban orang tua terhadap anaknya. Inilah pertanyaan orang tua terhadap anaknya. Ente kamma pandanganmu anak dengan mimpi yang datangnya dari Allah. Karena Nabi Ismail adalah anak yang saleh. Dia menjawab pertanyaan dari ayahnya. Ya abati, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, if'al, laksanakan wahai ayahku. Ketika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelak engkau akan menemukan saya sebagai anak yang sabar, yang sabar atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian ni era mi lampar seria tampak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih, untuk dikurbankan. Maka sebelum Nabi Ismail alaihissalam akan dikurbankan oleh ayahnya, apa sammi Nabi Ismail alaihissalam manggena, wahai ayahku, sebelum engkau mengkurbankan saya, sebelum engkau menyembelihi saya, wahai ayahku, saya ingin meminta syarat, meminta saran, wahai orang tuaku. Apa syaratnya nak? Wahai ayahku, pataran-tarangi basita, wahai ayahku, supaya saya tidak lama menderita ketika leher ini terpisah dengan badan. Wahai ayahku, ikat tangan saya dan kaki supaya saya tidak banyak meronta-meronta ketika pisah itu telah teriris di leher saya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 5 permintaan Nabi Ismail alaihissalam semua diterima oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika apa yang terjadi jamaah Jumat rahimakumullah, jamaah Id rahimakumullah, perlu kita sama-sama mengetahui bahwa ketika anjo basinna Nabi Ibrahim alaihissalam teriris irisan pertama atas kuasa Allah, pisau yang begitu tajam, tamaka taranna na iya kia kalong jibawa na tandrek na kule na folong, yaitu leher Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang terjadi pada saat itu? Nabi Ismail mengatakan, oh ayahku, ragu-ragu di kapang, ragu-ragu ki mungkin ayah, sehingga engkau tidak bisa memotong leher saya. Atau boleh jadi antu basiki pakai apokkoloi. Apa nakana Nabi Ibrahim? Di antara pedang yang saya punya, inilah yang paling tajam. Saking tajamnya pedang itu, napa coba Nabi Ibrahim mangir batu lompoa. Sekali jibawa napa pepe, maka batu yang besar itu terbelah menjadi 2. Kenapa leher saja yang sangat lembut tidak bisa teriris oleh pisau yang sangat tajam?
Ketika dicoba kedua kalinya, maka Allah pun memerintahkan kepada seluruh malaikat, menyampaikan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat-malaikatku, lihat kau itu Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang hamba yang begitu taat kepada Tuhannya, seorang hamba yang begitu taat terhadap perintah Tuhannya. Sekalipun anaknya rela, sekalipun anaknya akan dipotong lehernya, ketika itu adalah perintah dari Tuhannya dilaksanakan. Inilah manusia yang taat kepada Tuhannya. Kau lihat semua itu, lihat Nabi Ibrahim. Dulu waktu saya menciptakan Nabi Adam, kalian semua protes para malaikat. Untuk apa engkau menciptakan manusia ya Allah? Manusia itu perusak. Lihat kau Nabi Ibrahim. Kau lihat Nabi Ibrahim, begitu ketaatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika pisau itu akan teriris kedua kalinya, injawat basia, nata kere rima kapinruan rikalona Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi dan mengganti leher Nabi Ismail alaihissalam dengan binatang kambing atau domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika pisau itu akan teriris di leher Nabi Ismail alaihissalam, maka pada saat itu malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendengarkan takbiran dari malaikat, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyambung, La ilaha illallah wallahu akbar. Ketika suara takbiran terdengar di mulut Nabi Ibrahim, maka Nabi Ismail pun menyambung, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang kita sebut sejak tadi malam, menyebutkan kalimat tahmid, takbir dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa pelajaran yang bisa kita petik pada contoh penyembelihan kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika ayat surah Al-Kautsar, ayat terpendek di dalam Al-Quran turun. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah memberikan kita banyak nikmat. Maka Allah menyuruh kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Fasalli li rabbika wanhar. Laksanakan salat dan berkurban. Maka ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Beliau dari kaum Ansar bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadhil idha?" Apa ini ya Rasulullah? Apa itu perintah berkurban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Itu adalah sunnah dari nabi kita, bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang ditanyakan Zaid bin Arqam? "Wa malana minha ya Rasulullah?" Apa yang kami peroleh dari kurban itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fi kulli sya'aratin hasanatun." Setiap bulu binatang yang engkau sembelih akan mendatangkan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atan." Siapa yang memiliki harta yang banyak, memiliki keluasan harta, kelapangan harta, kemudian dia tidak berkurban, falam yudahi fala yaqrabanna musallana, maka janganlah engkau mendatangi tempat ibadah kami. Seakan-akan Nabi mengatakan, punaniak kemampuanmu, natandadu karoba, tidak perlu kau datang melaksanakan hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Bahkan seorang ulama, jumhur ulama mengatakan, ketika diberikan kemampuan, nisare kemampuan nakaroba, natandre nakaroba, maka demi Allah turunlah baginya dia sebagai dosa besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua
yang bisa dipetik dari sejarah ini. Anggalle ki contoh mangir Nabi Ismail alaihi salam, Bapak Ibu sekalian. Anjo Nabi Ismail adalah anak yang taat terhadap orang tuanya. Namanya boleh kalonna terpisah dengan badannya. Punna perintahna Allah Ta'ala na jamai. Inilah pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ridallahi fi ridal walidain. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Dan murkahnya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah momen yang paling tepat. Kalau kita mau berbakti kepada kedua orang tua, setelah kita pulang di hari lebaran ini, maka orang yang pertama yang kita datangi untuk meminta maaf adalah kedua orang tua kita. Datang meminta maaf kepada orang tua kita. Jangan ada dendam. Karena kadang-kadang ada yang terjadi di antara kita. Ustaz, dia jangan kepala popor dari tutuaku. Saya tidak mau minta maaf sama orang tua. Kenapa? Ustaz, selama ini saya hidup bukan di orang tua saya. Saya hidup dihidupi oleh nenek saya yang balianga baju nenekku, ambalianga HP nenekku, ambalianga motor nenekku. Masa iya saya harus meminta maaf kepada orang tua saya? Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditegur oleh Allah. Apa teguran Nabi Ibrahim? Injo manggena Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Dia adalah penyembah berhala, bahkan dia yang membuat patung berhala. Apa yang terjadi? Apa nakana Nabi Ibrahim alaihissalam? Oh ayah, perbuatan itu tidak boleh dilakukan. Itu mensyarikatkan Allah. Tidak boleh ayah. Dia membantah ayahnya. Dak turun Allah menyampaikan, oh Ibrahim, tadi ngeko. Sadar aku manggenuntu. Apa nakana Nabi Ibrahim? Betul ya Allah, dia adalah ayah saya. Tapi dia mensyarikatkanmu. Apa nakana Allah Ta'ala? Manku polina fa'ruwa. Tetapi dia tetap orang tuamu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Demi Allah Bapak Ibu. Demi Allah. Ini aban talek lengina pakwa ibadah sujuk ki bangi ki Allah sanakan sumai tahaju. Mangkapuna niat ki dosa mangir tutuata demi Allah sia-sia di hadapan Allah Ta'ala. Sia-sia di hadapan Allah. Saya ceritakan satu kisah sebelum kita tutup khutbah ini. Datangnya dari seorang sahabat yang bernama Alqamah. Injo Alqamah Bapak Ibu sekalian tamak kerajinna ibadah. Sahabatna nak bitta tapi riwatunna lamate tandrek na kulena sabuk kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, anu baji ibadana, dari watuna nama tengura tena nakule na sabu la ilaha illallah. Ternyata jamaah rahimakumullah. Apa yang terjadi? Pada saat itu Bilal melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, Alqamah sekarang dalam keadaan sakarat. Amadanya Alqamah ya Rasul, tapi tanda nakule na sabu la ilaha illallah. Apa nakana nak bitta kyokka ngatutuana? Panggilkan orang tuanya, panggilkan ibunya. Maka ibunya Alqamah menghadap di hadapan Nabi. Apa nakana ammakna Alqamah, apa nakana nak bitta? Oh ammakna Alqamah, kama ne anak numadangi. Apa dosa na rikau na tanda nakule na sabu la ilaha illallah. Apa nakana makna Alqamah? Iko dong ya Rasulullah. Tanda jantu dosana anakku rinakke. Itulah orang tua Bapak Ibu. Sadarlah wahai anak-anak yang masih punya orang tua. Itulah orang tua. Kadang-kadang dia menyembunyikan sesuatu demi untuk kebaikannya anak. Dia rela melakukan segala sesuatunya demi anaknya. Punania galunna na balu. Punania usahana pun dia juga siap gadaikan. Punania cangkena na balu. Untuk apa? Ero kina cini anak nan jadi sarjana. Ero kina cini anak nan jadi perawat. Ero kina cini anak nan jadi polisi. Ero kina cini anak nan jadi tentara. Sehingga orang tua rela melakukan segala sesuatunya. Tapi apa yang terjadi jamaah itu rahimakumullah. Kadang-kadang ini terbalik. Orang tua setengah mati menyekolahkan anaknya. Dia biayai sebesar, sebanyak berapapun. Dia biayai. Tapi setelah anak itu sukses. Justru dia menginjak martabat orang tuanya. Dia sudah tidak memperdulikan orang tuanya. Demi Allah Bapak Ibu sekalian. Taunia kadosa mangir tutuana. Nama tetandre na palapopper tutuana. Yar katandre ni pemboporan dosana mangir baturi tutuana. Apa nakana nak bikta. Alaman kana walidatun. Ina taunia kinja tutuana. Walam yabirha. Natandre na pagkabaji tutuana. Andre na parakay baji tutuana. Andre na namasya mangir tutuana.
Apa nak bitta kharaja minad dunya ala ghairi syahada. Demi Allah, punna mati sampaikan Nabi Lino tidak akan mampu mengucapkan kalimat syahadat. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Maka napi gau baji kemangir tutuata. Ketika orang tua kita sudah masih ada, maka layani dia dengan baik. Parakai baji-baji, bahagiakan, layani dengan baik. Justru yang terjadi sekarang, orang tuanya semakin tua, semakin natutuai. Orang tua ingin dibahagiakan di masa tuanya sebelum ajal kematiannya menjemput. Tapi yang terjadi justru dilupakan, justru diinjak-injak sama anak kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Apa nak anak bitta Bilal? Ambilkan kayu, kumpulkan kayu. Untuk apa ya Rasulullah? Bakar Alqamah. Bakar Alqamah secara hidup-hidup. Apa nakana amakna Alqamah? Ya Rasulullah, kenapa kita mau bakar anakku? Tegi tuni anakku ya Rasulullah. Nakana nak bitta bajikangan ini tunur lino daripada ini tunu di akhirat. Puna tanda ina lupa meporan anakmu Alqamah, maka saya bakar dia secara hidup-hidup. Maka Ibu Alqamah pun mengatakan, baiklah ya Rasul, seluruh dosanya anakku Alqamah saya ampuni. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal, Bilal kau pergi lihat Alqamah. Bilal menuju ke rumah Alqamah, nampak minta mak dipakai buk balakna Alqamah. Terucaplah kalimat La ilaha illallah. Karena dosa terhadap orang tuanya, tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Tetapi setelah mendapatkan ampunan sama orang tuanya atas dosa yang pernah dia lakukan sama orang tuanya, alhamdulillah sudah mampu mengucapkan kalimat syahadat, sudah mampu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka saya tarik kesimpulan dalam khutbah ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan hari raya Idul Kurban ini, hari raya Idul Adha ini adalah hari bukan hari terakhir bagi kita semua. Mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya, ya Allah, selalulah pertemukan kami dengan dua hari raya yang kami selalu idam-idamkan. Apa itu? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, atau yang dikenal dengan hari raya Kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, yang paling terakhir adalah pelaksanaan ibadah haji di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Secara singkat jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan saudara dan saudari kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, insyaallah kembali dengan haji mabrur, kembali dengan haji yang diterima. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa rafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahumma salli ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati wat tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut ya rabbal alamin. Allahumma iftah alayya fatuhul arifina bil hikmati wa dhakkirni ma nasitu fil imtihani wa 'allimni ma jahiltu fil imtihani ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'i bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Minallahil musta'an wa 'alaihi tuklan billahi taufiq wa sa'ada. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.